Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Thariqah Fahami Sabilul Khairat, kita mendalami Al-Quran, meresapi maknanya. Pada hari ini, kita kupas takabur. Apa itu takabur? Ia adalah perasaan angkuh, merasa diri lebih baik dari orang lain, menolak kebenaran, serta merendahkan sesama. Sifat ini sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memperingatkan bahaya takabur. Ingat, iblis yang takabur menolak sujud kepada Adam diusir dari surga. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. An-Nahl 23. Takabur menghalangi hidayah, menjerumuskan pada kesesatan, dan menjadi hijab antara hamba dengan rahmatnya. Melalui tadabur ini, mari introspeksi, apakah bibit takabur tumbuh dalam diri kita? Rendahkan hati, akui segala kebaikan adalah karunia Allah, dan selalu mencari kebenaran dengan lapang dada. Semoga Majelis Sabilul Khairat ini membimbing kita menjauh dari sifat takabur, menjadi hamba yang tawadu, penuh syukur, dan dicintainya. Saya dan teman-teman mau ikut dengan kakak ke majelis pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi hafizakumullah, para asatid rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini, untuk berzikir, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan ke hati kita yang paling dalam, yaitu menerima semua musibah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada akhirnya tidak mengurangi kesungguh-sungguhan kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka bersama tadabburi surat Al-Imran ayat 142. Mari kita belajar bersama dengan harapan mudah-mudahan kita bisa bersungguh-sungguh dan dengan kesabaran. Di sini Allah berfirman, Al-Imran, surat Al-Imran ayat 142. Am hasibtum am tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini memang di sini kita masuk surga itu tidak mudah, Pak. Ya. Tidak mudah. Memang kita harus melalui tahapan-tahapan ujian yang bertubi-tubi, ya, melalui proses musibah. Apakah kita betul-betul bersabar
atau kita betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh, ini diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan karena berapa kali naik haji, bukan, Pak ya. Karena di sini Allah seperti Al-Mulk, surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini yang dimaksud Allah itu ahsanu, bukan aksaru ya. Ahsanu amala. Maksudnya di sini yang ikhlas, yang dapat nilai dari Allah, bukan banyaknya ya. Ini perlu kita fahami bersama. Di sini memang seperti kita hidup ini sama dengan orang mencari emas, Pak. Didulang dulu, dikocok dulu, didulang itu, baru nanti nampak emasnya. Begitu. Allah juga sama kita juga begitu. Mari kita renungi bersama surat Al-Imran ayat 142. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad? Belum nyata, Wah ya. Jadi Allah itu akan diuji, ya. Jangan diuji dengan hujan sedikit, kita tidak sampai datang. Jadi ini belum nyata, ya, di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah ini Pak, ini perlu kita pahami bersama. Mari kita belajar bersama. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman. Ya, ini apakah kalian mengira bahwa kalian masuk surga sedangkan kalian belum mendapat ujian melalui peperangan dan keadaan-keadaan yang susah, seperti halnya yang disebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 214. Am hasibtum. Nah, di sini Pak, di am hasibtum ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Am hasibtum am tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'i wad-dharra wa zulzilu. Di sini, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Ini ditanya oleh Allah, Pak. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, ya. Ini Allah, Pak, ya. Allah menjelaskan kepada kita bahwa surga itu tidak mudah, Pak. Bukan karena banyaknya, tetapi karena keikhlasan kita. Juga seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di sini, apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Nah, ini kata Allah. Mesti lewat proses ujian, Pak. Ini hidup di dunia ini, ya. Selanjutnya, memang kalian, ini kata Allah, yakni kalian tidak dapat masuk surga sebelum diuji, dan Allah melihat di antara kalian ada orang-orang yang berjihad di jalannya dan bersabar dalam melawan musuh-musuh Allah. Ini, Pak, ini luar biasa, ya. Mari supaya lebih mantap kita tadabburi lewat kitab hikam, ya.
pasal 11, kitab Hikam pasal 11. Kita dulu. Di sini perlu kita ketahui bersama di sini kata Kiai Musannif Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, mari kita catat, hati-hati dengan keterkenalan ya. Ini inti daripada memerangi hawa nafsu kita. Sebabnya kitab tasawuf ini menekankan untuk kita supaya amal ibadah kita diantaranya diterima oleh Allah ya. Kita perlu memahami kitab Hikam ini. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh namun tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Di sini maksudnya, yang dimaksud ditanam di sini, tanamlah di bumi yang tidak dikenal. Maksudnya, ketenaran atau keterkenalan itu tidak penting, Pak. Di sini ini ketawaduan terhadap Allah. Ya, ini yang sangat Allah perlukan. Ya, bagaimana yang dimaksud menghamba ini merendahkan diri di hadapan Allah, Pak. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat ya. Ini berbahaya. Ini kata Ibnu Athaillah ini. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Ya. Ini perlu kita pahami. Karena setan itu mudah untuk membisikkan ke diri kita, sehingga Allah berpesan kepada kita, wala yasuddannakumus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan dipalingkan oleh setan dalam kita beribadah ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan memuliakan. Dan barang siapa yang membanggakan diri, Allah akan menghinakan. Ini Pak. Ini kata Kiai Syekh Ibnu Athaillah ini ya. Ibrahim bin Adham radhiyallahu an berkata, tidak benar tujuan kepada Allah siapa yang ingin terkenal. Ini Pak. Jadi Ayub di sini As-Saktiani ini periwayat ya, radhiyallahu an berkata, beliau bersumpah, demi Allah, tidak ada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah, melainkan ia merasa senang, gembira jika
ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Ya. Selanjutnya, sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi, Pak. Dekat dengan Nabi, sering beliau diutus ke Yaman untuk berdakwah, berjihad fisabilillah. Dia, kata Nabi, ikhlaskanlah ya Mu'adz, meskipun amal agamamu sedikit. Nah, ini Pak. Jadi saking pentingnya beramal ikhlas, Pak ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedikit, ya. Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedikit riya. Sesungguhnya sedikit riya itu sudah termasuk syirik. Dan barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka telah memusuhi Allah. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang tersembunyi, tidak terkenal. Ini Pak. Selanjutnya, yang bila tidak ada, tidak dicari. Nah, ini orang yang biasa-biasa, Pak. Ya. Sebenarnya di sini ini intinya menghilangkan keakuan, Pak ya. Orang yang dicintai, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa, yang tersembunyi, tidak terkenal, yang bila tidak ada tidak dicari, dan bila hadir tidak dipanggil, dan tidak dikenal. Hati mereka bagai pelita hidayat, mereka terhindar dari segala kegelapan dan kesukaran. Ya, ini kitab tasawuf, Pak ya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika kami di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah bersabda, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sholat bersama kamu. Ini kata Nabi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ini kata Abu Hurairah. Maka pagi-pagi, ini sholat subuh yang dimaksud, Pak ya. Maka pagi-pagi aku sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pada pulang. Tiba-tiba ada seorang budak hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah sambil beliau berkata, wahai Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah SAW berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Ini kata Nabi. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi, benar. Ia seseorang budak dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa engkau tidak membeli dan memerdekakan wahai Nabi Allah? Ini kata Abu Hurairah. Jadi jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian sedangkan Allah akan menjadikannya seorang raja di surga. Orang yang datang compang-camping tadi itu. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang yang terkemuka. Dan ini seorang raja yang terkemuka. Orang yang tadi yang menghadap Nabi yang compang-camping itu. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mengasihi, mencintai makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut,
yang kempes perutnya. Maksudnya orang yang sederhana, Pak ya. Bukan yang terkenal, bukan yang menyolok, bukan yang itu, bukan. Bukan ya. Kecuali dari hasil yang halal. Yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan masuk. Ini saking orang-orangnya orang yang biasa-biasa saja, Pak ya. Bila meminang wanita bangsawan tidak akan diterima. Bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihiraukan, bila sakit tidak dijenguk, bahkan ia meninggal tidak dihadiri jenazahnya. Ya, ini Pak, maksudnya jadi raja di surga orang yang begini. Ini kata Nabi. Para sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami wahai Rasulullah salah seorang dari mereka. Jawab Nabi, Uwais Al-Qurnain, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, tingginya agak sedang, dan selalu menunduk kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh memohon sesuatu kepada Allah, pasti diberi. Di bawah bahunya kirinya berbekas. Wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya memohonkan ampun untukmu. Ini Pak. Jadi di sini ini intinya orang yang compang-camping tadi bisa jadi raja di sisi Allah. Jadi tidak kenal, tidak terkenal, tidak apa, ini maksudnya memang keikhlasan, Pak. Yang dinilai itu manatallah biqalbin salim ya. Tidak ada keakuan, tidak ada kesombongan. Ini yang ternyata yang cepat menuju Allah ya. Maka dari itu mari bagaimana yang kesimpulan yang kita baca ini, nanti guru kita yang menjelaskan bagaimana untuk mengokohkan tentang sabda-sabda Nabi yang kita baca. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman untuk kita semua, dan kurang lebihnya ada kesalahan kami mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Perhatikan kisah yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fauzi, intinya adalah jauhi takabur, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ya, ini pemahamannya. Allah akan mengasihi. Ini bahasa ini disampaikan wa ibadur rahman. Allah akan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Ya, ini perhatikan nih. Ya. Ini tanda kutip. Sebagian maksimal manusia diharapkan kayak itu. Rata-rata orang. Ya, diharapkan punya jiwa yang tunduk kepada Allah dan menjadi contoh bagi orang-orang lain. Ketundukan dan tawaduknya itu dapat diperhatikan dan menjadi satu contoh bagi orang lain. Jadi perhatikan. Disampaikan di sini bahasanya begitu luas. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ketemu orang yang bodoh itu menghindar dengan cara ma'ruf dan mengucapkan salam. Budak yang tadi dimaksud dengan Nabi Muhammad SAW, ya, yang tadi didoakan oleh Nabi Muhammad untuk syahid, keyakinan budak tadi yang menyampaikan pada Nabi Muhammad bahwa dia minta syahid, berarti budak itu memang ahli ibadah. Permohonannya syahid karena dia memang ahli sholawat, ya ahli istirahat, ahli istiqamah, rukuk sujudnya luar biasa, puasanya masya Allah,
Orang yang tekun dekat dengan Allah, maka mentok dia punya harapan mati syahid, maka dia minta kepada Nabi. Tidak hanya itu saja permohonannya, tapi dia juga melaksanakan perintah yang lain dengan sungguh-sungguh, tidak mencampur ratakan dan batil. Loh, bisa nggak itu? Bisa nggak kita gitu? Jadi sebutkan Rasulullah itu bukan hanya keinginan dia mati syahid saja, enggak, tapi dia melakukan amal soleh yang banyak sehingga mentok hatinya rindu kepada Allah, ingin kembali kepada Allah dalam keadaan syahid, bukan minta mati tadi karena emosi, tidak punya fulus ya. Udah, ya punya fulus berat juga, ya. Terus orang-orang yang tipis perutnya dikata Rasulullah itu, ya bukan berarti terus pasti itu imam, pasti bangga ya. Ya, saya tak mengatakan itu memang tipis perutnya, tapi lempengnya panjang gitu. Tapi kalau makan turun ke bawah nggak kelihatan. Kasih break itu makanya banyak tapi kan kempes. Ya berarti yang perutnya besar kayak, ya, kalau ini kayak saya kayak malim terus dibilang nggak bisa ya malim ya. Ya, belum tentu toh. Jadi perut tipis itu sedikit makannya ahli berpuasa. Jadi orang tadi itu budak hitam tadi itu tidak hanya keinginan syahid itu sudah mentok. Karena dia telah melaksanakan seluruh amal soleh. Dia sudah istiqomah di jalan Allah. Dia sudah berjibaku. Dia ingin kembali kepada Allah dengan kesucian. Maka sudah tahu maka didoakan Nabi. Kalau saran begini gak lapo-lapo, mana nih ake, turu nih ake, kalau ngomong ke Fauzi turu. Ya, ada yang pupuk tadi sebelah matanya kanan kok. Ini melek ya, ada itu. Nah sekarang kalau dengarkan melek separuh itu berarti ya nggak niat. Ya tak apa, saya doakan mudah-mudahan dua-duanya bisa merem ya. Nggak melek ya, betul ya. Mau lah gitu. Ya pastinya nggak mau. Orang yang mau mendengarkan, mau menghargai orang lain, itu rendah hati. Disampaikan seperti ini loh. Wa ibadur rahman ladzi la yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Loh, Allah yang Maha Pengasih akan menyayangi orang rendah hati tadi. Kita ketemu uang sabar, masih wongi sombong, angkuh, jadi sabar. Wongi ditongakno, terus dari pamit dengan cara yang baik, hindari tapi dengan cara yang baik. Yang gini ini loh yang diminta oleh Rasulullah SAW. Maka disama aja dengan Nabi. Teman-teman, kudu, aku betul kok, masuk ke mobil yang penting nakal, berbuat jahat, penting sholawat bersyukur gitu. Kalau itu tidak bisa dipastikan kayak gitu, ya satu kesalahan, ya. Dipahami ya. Jadi yang disafati Rasulullah tadi bukan hitam, karena beliau telah melaksanakan ibadah. Gak punya seorang raja, gak punya suatu motivasi yang kuat, gak punya suatu keadaan yang masya Allah. Kalau itu bahasa raja karena begitu dia sangat merajai, dia ilmu itu dia kuasai. Ya Iliyin Latif Malik tadi loh. Ya, ilmu itu Iliyin Latif Malik. Ilmu mengetahui yang kita cara beribadah dengan baik ya. Latih lembut karena ibadah itu berhikmah. Maka Malik merajai daripada apa yang telah Allah ini merajai orang-orang bodoh tadi ya. Ya, ini tadi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Orang yang dikasih Allah maka dia merajai orang-orang bodoh. Kenapa? Karena rendah hati, kudu sing sugih, ya walaupun sugih kono dirojo, tapi kadang-kadang sugih disombong lebih kan. Kudu sing ilmune akeh, terus dia bisa menguasai orang lain, terus dia enggak saya paling baik, bukan. Karena kerendahan hatinya, istiqomahnya, Allah turunkan hikmah ke hatinya, maka dia menguasai orang-orang bodoh. Menguasai dengan cara apa? Allah. Berjalan di hadapannya, assalamualaikum, salaman. Itu baru masya Allah gak, jerampok, jerampok. Wah, putus ini. Jadi imam, putus ini, itu kan baru. Sedikit. Nggak ngono mah. Ya, tidak seperti Allah berkah. Amin. Kita, Amin. kita akan urusan kita, ya. Kita ini urusan ya. Maka itu adalah yang baik. Maka berlaku baiklah, maka tidak mau terima. Berbuat baiklah kan. Terus, aku harus kita berupaya sebaik-baiknya. Ya, minal
Sini. Jadi coba semangat ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat